Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, kisah tentang Pak Bambang adalah kisah yang sangat menarik sekali untuk kita jadikan bahan renungan dan edukasi. Jadi pasien ini sebenarnya sudah memiliki keluhan, kelemahan keempat anggota gerak yang timbul secara bertahap. Mulai dari tangan, kemudian ke kaki, terus kemudian balik lagi ke tangan sisi satunya. Nama saya Bambang Supriyatno, usia saya 38 tahun. Awal keluhan itu dari tahun 2022, itu pertama tangan kesemutan, terus lama-kelamaan kebas, sampai Desember saya mulai agak kaku buat megang sendok buat makan. Nah, saya baru melakukan pengobatan di awal tahun 2023, itu ke vaskes, terus disuruh cek darah. Semua baik kecuali saya ada kolesterol, jadi saat itu cuma dikasih obat kolesterol karena kolesterol saya cukup tinggi. Nah, saya konsumsi itu selama beberapa bulan, tapi saya nggak melakukan pengobatan lagi sampai akhirnya kaki saya mulai jalannya agak sedikit pincang. Baru saya ke vaskes lagi. Itu kata vaskesnya dirujuk aja langsung pertama ke RS Atmajaya buat MRI kepala. Anak takut dicurigainya stroke kan. Terus setelah MRI hasilnya keluar, ternyata ada lesi di bagian leher. Nah, dari dokter situ bilang kalau saya ada tumor, cuman masih belum terlalu jelas karena kan MRI-nya kepala sih aman, cuman ada lesi di leher, ketangkap sedikit doang. Nah, bilangnya sih udah dibilang dari situ ada tumor sumsum tulang belakang itu. Terus pas saya mau lanjut pengobatan itu di tahun 2024 awal saya sempat jatuh dan kaki saya kesleo, itu saya nggak bisa jalan 5 bulan. Pasien ini adalah seorang guru, seorang pengajar di kursus privat. Sehingga penting sekali baginya kemampuan motorik untuk bisa memberikan edukasi untuk murid-muridnya. Saya tahun 2025 bulan Juni selesai, saya kan mengajar bimbel ya. Jadi anak-anak kenaikan kelas saya libur kan. Nah, semenjak libur itu kondisi saya makin drop sampai akhirnya dari posisi tidur ke buat bangun duduk aja udah nggak bisa. Terus berdiri pun mesti bantu digendong. Sampai akhirnya ada rekan-rekan gereja dan teman-teman sekolah yang bantu saya untuk mempertemukan dengan Dr. Juanli. Terus dari Dr. Juanli ketemu sama Dr. Joy di Rumah Sakit Mandaya ini. Itu juga semua berkat Tuhan luar biasa sih. Nah, karena penyakitnya yang semakin progresif, membuatnya tidak bisa melakukan aktivitasnya. Dia terpaksa harus menggunakan kursi roda. Nah, pasien ini pertama kali dikonsultasikan oleh seorang teman, dokter umum yang bertanya kepada saya, kira-kira apa yang menjadi penyebab penyakit dari pasien ini? Dan setelah melihat hasil MRI-nya, saya melihat bahwa, ternyata penyebabnya adalah sebuah penyakit yang sangat jarang sekali. Kita sebut sebagai cervical schwannoma. Dan insidensinya adalah 3/1 juta penduduk. Saya katakan kepada teman saya itu bahwa untuk penyakit seperti ini kita harus lakukan tindakan operasi, sebab kalau enggak akan menyebabkan kecacatan permanen. Dan cacatnya itu nggak main-main, kelumpuhan mulai dari leher sampai ke bawah. Jadi betul-betul hanya di tempat tidur. Jadi kemarin itu nyilang. Jadi tangan yang kanan sama kaki yang kanan memang bisa diangkat. Tapi tangan yang kiri sama kaki yang kanan nggak bisa diangkat. Jadi ini sama sekali nggak bisa. Dulu cuman begini-gini doang. Ininya nggak bisa diangkat. Tapi ini sekarang udah bisa diangkat. Kira-kira beberapa hari setelah pertemuan pertama kita, teman saya menelpon saya lagi melaporkan bahwa pasien ini tiba-tiba drop sekali kondisinya. Kekuatan motoriknya betul-betul sangat turun sekali, bahkan sampai tidak bisa bergerak, tidak bisa digerakkan. Kemudian kemampuan otonomnya,
kemampuan buang air kecil artinya, dan buang air besar juga terganggu. Dari awalnya tuh saya nggak bisa buat berdiri sendiri. Jadi kayak kalau mau kebelet pipis, mau ke WC, itu saya nggak bisa buat bangun itu. Keburu pipis duluan gitu, karena kayak ketahan kaki-kakinya tuh kayak urat-uratnya neken, mungkin kandung kemih atau apa. Jadi ngompol sendiri di ranjang. Terus air itu lama-lama kok dari tiduran mau duduk pun udah nggak bisa. Jadi benar-benar semua dibantu. Sampai akhirnya terakhir juga makan agak susah. Jadi palanya yang agak maju, bukan tangannya yang naik. Itu juga terakhir makan juga udah disuapin. Iya, kayak pasien stroke, tapi kayak badan saya kebas dan kesemutan semua. Operasi harus segera dilakukan malam ini juga. Teman saya langsung mengusahakan segala upaya untuk membawa pasien ini datang ke rumah sakit, dan tim Rumah Sakit Mandaya juga dengan sigap menyiapkan semua kelengkapan untuk operasi pasien ini. Saya sering lihat Instagram juga, dari pertama kali dari Dr. Juan Lee dibilang mau pegang Dr. Joy, saya sempat lihat Instagramnya Dr. Joy juga. Sudah banyak pasien yang disembuhkan sama beliau, jadi saya yakin dokter ini luar biasa. Saya, wah luar biasa, orangnya ramah, baik, udah gitu perhatian juga ke pasien. Empatinya tinggi sekali untuk pasien. Akhirnya pasien kita lakukan tindakan operasi menggunakan teknik microsurgery dan teknik fusi dari tulang leher. Nah, teknik microsurgery ini penting karena kita berhadapan dengan tumor yang ada di struktur yang sangat penting, yaitu saraf leher. Intinya tetap harus punya semangat, apapun yang kita hadapin, Tuhan nggak akan kasih lebih berat daripada yang kita mampu. Jadi walaupun kita merasa susah, walaupun kita merasa berat dalam diri kita, tapi kalau kita yakin, kita percaya kita akan sembuh, maka Tuhan akan sembuhkan kita. Tumor Pak Bambang ini berlokasi pada upper cervical spine. Artinya di atas level C3. Jadi memang tumor ini berlokasi di cervical 3. Dan ukuran tumor ini besar sekali sampai menyebabkan penekanan dari spinal cord atau sumsum tulang cervical yang sangat hebat sekali, hanya menyisakan lebih kurang 10% dari ketebalan sumsum tulang. Bisa kita bayangkan, dari seluruh fungsi, semua fungsi tubuh termasuk fungsi pernapasan betul-betul terjepit sampai tersisa 10%. Sehingga kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan fatalitas, karena kita tahu bahwa apa yang bisa terjadi kalau sampai kasus ini gagal. Yang pertama, pasien akan mengalami kelumpuhan keempat anggota gerak. Yang kedua, pasien mungkin tidak bisa bernafas sendiri selamanya, harus membutuhkan mesin nafas. Nah, oleh karena itu persiapan operasi harus dipersiapkan dengan sangat-sangat matang. Teknik yang harus digunakan menggunakan teknik microsurgery. Jadi microsurgery-nya adalah microsurgery dengan laminektomi dari level cervical C2, C3 untuk bisa mengekspos tumornya, dan kebetulan tumor ini juga melebar sampai pada ekstraforaminal, di mana kita harus membuka tulang leher itu sampai betul-betul ke lateral atau ke sisi samping, ekstrem lateral. Dan teknik ini sangat demanding dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena di sisi lateral itu ada pembuluh darah penting yang kita sebut arteri vertebralis, yaitu arteri penting untuk batang otak. Kesalahan sedikit melukai arteri vertebralis akan menyebabkan stroke batang otak, dan tumor ini betul-betul melekat pada arteri vertebralis. Bila terjadi sesuatu pada saraf leher, maka kita tahu konsekuensinya adalah lumpuh. Lumpuh mulai dari leher sampai ke bawah. Dan ternyata memang betul, dalam visualisasi mikroskop kita sangat bisa melihat bahwa saraf tulang leher itu tinggal 10% tebalnya. Jadi betul-betul tertekan oleh tumor. Jadi kita harus betul-betul sangat berhati-hati sekali untuk mengangkat tumor itu.
Yang menjadi tantangan adalah bahwa kita melakukan operasi ini adalah operasi emergency. Tidak banyak waktu untuk tim untuk betul-betul berpikir. Pada satu tim harus berpikir dengan cepat, membuat keputusan cepat untuk mengangkat tumor yang kompleks ini. Tindakan operasi dimulai dengan sayatan kulit di bagian belakang leher. Kemudian kita memisahkan ototnya dengan sangat berhati-hati. Kita membuka sedikit tulang, dan setelah tulang leher kita buka selaput otak, ketemu tumornya. Dari tumor itu kita ikuti ke lateral, kita sedikit membuang tulang ke arah lateral, dan kita identifikasi arteri vertebralisnya. Kita identifikasi semua cabang saraf, karena kita mengupayakan maksimal tidak ada morbiditas, tidak ada komplikasi, tidak ada saraf atau pembuluh darah penting yang terluka. Nah, dengan bantuan mikroskop operasi yang canggih, kita dapat memvisualisasikan secara jelas lokasi tumor, batas-batas tumor, batas-batas saraf, batas-batas pembuluh darah. Pada operasi ini kita juga dibantu oleh teknologi intraoperatif monitoring yang membantu untuk memberikan gambaran di mana area-area penting di saraf leher yang bisa kalau sampai terjadi sesuatu mengakibatkan kecacatan, sehingga bagian itu harus kita hindari. Selain itu, kita juga dipersenjatai oleh mesin CUSA, yaitu penghancur tumor. Doppler untuk mengetahui lokasi dari pembuluh darah penting. Dan semua alat microsurgical set yang lengkap itu untuk membantu mengangkat tumornya. Singkat cerita, semua proses pengangkatan tumor berjalan dengan lancar dan kita bisa mengangkat tumornya, membebaskan sumsum saraf cervical yang sudah terjepit 90% itu. Nah, setelah tumor terangkat, kita harus melakukan fiksasi dan fusi tulang leher agar tulang lehernya tetap kuat untuk bisa menopang kepalanya. Semua tindakan itu bisa kita selesaikan pada malam itu. Ya, puji Tuhan, dengan bantuan doa dari keluarga, dari semua tim, keluarga pasien, keluarga besar Mandaya, dan juga dengan kerja keras dari semua tim, tentu saja operasi berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan senang sekali bahwa bertahap ternyata Pak Bambang ini memperoleh kembali kekuatannya. Salam otak sehat, salam Dokter Joy. Beberapa minggu pada saat beliau kontrol, saya sudah senang sekali karena beliau bisa jalan sendiri, kontrol ke saya. Sebelumnya harus menggunakan kursi roda. Sempat takut juga karena sebelumnya kan saya juga hampir dioperasi di rumah sakit lain. Udah dikasih tahu juga resiko dan segala macamnya. Tapi di sini dengan resiko yang sama yang diberitahukan sebelumnya, kayak lebih nyaman disampaikannya gitu. Kalau kayak yang di rumah sakit sebelumnya kayak saya lebih takut gitu. Kalau di sini tuh takut, cuman ada rasa tenangnya karena dokternya penyampaiannya tuh baik. Kalau kesannya sih kayaknya banyak ya, karena Dokter Joy emang selain dia luar biasa lewat talentanya untuk membantu pasien, juga saya sangat bersyukur dipertemukan sama Dokter Joy yang luar biasa. Lalu kalau untuk pesan-pesannya apa ya? Orang hebat susah nih dibikin pesannya. Ya tetap dengan kemampuannya menolong banyak orang sih, kayaknya gitu aja. Pak Bambang dengan cervical schwannoma, suatu kasus yang sangat jarang, 3 dari 1 juta penduduk. Demikian, salam otak sehat, salam Dr. Joy.